nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada kita untuk memperingatkan bahwa kondisi orang beriman itu sangat bahagia. Disebutkan dalam Quran surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini Allah tegaskan. Karena kita sebagai orang beriman tidak pernah memperhatikan bahwa sebenarnya orang beriman itu luar biasa. Satu, terkait dengan kebahagiaan itu bahwa umat Islam disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak kepingin pindah daripadanya. Ini Allah berfirman. Maka kita harus bahagia itu. Sampai tingkatan lebih tinggi lagi Allah sediakan kepada orang takwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah. Makanya Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Apalagi keberadaan kita sebagai orang beriman di suatu daerah itu bisa mendatangkan barokah. Sebaliknya kalau mendustakan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu keberadaan orang beriman ini sangat dirindukan oleh dunia, karena Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, pasti kami bukakan kepada mereka barokatim minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena mereka mendustakan lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini ketetapan Allah.
Jadi keberadaan orang beriman itu akan memancing kedamaian di dunia, akan memancing keberkahan di dunia. Sebaliknya kalau orang melawan Allah, mendustakan ajaran-ajaran Allah, maka Allah akan menurunkan adab di situ. Ya anak-anak, jangan rame. Tolong. Hadirin rahimakumullah. Itu terkait dengan janji Allah, kenapa Allah katakan kita mesti bahagia. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa keberadaan orang beriman itu menjadi bahagia. Dan orang yang tidak beriman tidak akan bahagia. Walaupun hartanya banyak. Sebagai contoh kejadian nyata di tahun 1930 di negeri Belanda, seorang profesor bernama Ernst Vess sebagai guru besar, kaya raya, punya segalanya, tapi punya anak yang tidak pintar. Disekolahkan kemana-mana, bodoh. Dipindah sekolah bodoh, tetap bodoh. Akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Akhirnya anak itu ditembak kepalanya dan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia bingung juga. Akhirnya dia sendiri bunuh diri, ditembak oleh dirinya sendiri. 2 nyawa sekaligus hanya gara-gara punya anak yang tidak pintar. Tidak punya, artinya dia orang kaya, tidak membutuhkan apa-apa. Lah yang kita bilang kalau orang kaya itu mesti enak itu karena yang ngomong itu masih kalah dengan orang kaya. Tapi kalau sama-sama kayanya jadi beda. Mereka akan diuji dengan persoalan-persoalan lain. Lah ini karena tidak diselesaikan dengan iman. Hanya diselesaikan dengan akal pikirannya saja. Gara-gara dia malu punya anak yang tidak pintar, akhirnya ditembak. 2 nyawa sekaligus melayang karena punya anak yang tidak pintar. Lah bagaimana Islam menjelaskan hal itu? Kita mengacu pada firman Allah dalam Quran surat 216. Surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang. Padahal perang adalah sesuatu yang kamu benci. Memang kalau terjadi peperangan itu tidak enak ya. Bunuh-bunuhan, anak kecil dimatikan juga, sipil-sipil dimatikan semua. Cari apa-apa sulit, tegang, khawatir dan lain sebagainya. Tidak enak. Tapi apa kata Allah? Asa antak rohu saya wa huwa syarrul lakum, wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu padahal ia baik untuk kamu. Wa asa antuhibbu saya wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci, senang kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ngerti sedang kamu tidak ngerti. Ini pernyataan Allah itu. Lah kenapa saya katakan orang beriman itu mesti bahagia? Kalau menerapkan aturan-aturan iman pasti bahagia. Sehingga diharapkan apa yang kita terima itu sebenarnya terbaik untuk kita, cuma kita nggak paham. Maka diajarkan oleh Rasulullah itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, disuruh bersyukur. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, itu kita disuruh bersabar. Lah yang bisa begitu itu hanya orang beriman. Lah orang yang tidak beriman tadi, Profesor Ernst Vess tadi, walaupun dia kaya raya tidak bisa bahagia. Kalau bahagia tidak akan menyelesaikan dengan bunuh diri, tidak akan menyelesaikan dengan menembak anaknya. Ini satu contoh. Maka saya katakan berkali-kali bahwa bahagia itu sebenarnya adalah
ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu tidak ridho, tidak akan pernah bahagia. Kita umpama dalam kondisi keadaan miskin, kok kita dikasih miskin terus, kepingin kaya. Boleh jadi kalau nanti dikasih kaya, kayak tadi yang menembak anaknya dan bunuh diri akhirnya. Boleh jadi karena dikasih kaya, akhirnya apa? Mentalnya berubah, menghina orang dan sebagainya, amalan dibaca orang. Jadi apa yang kita terima itu sebenarnya terbaik untuk kita, cuma kita tidak memahami. Maka kuncinya supaya jadi bahagia, husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa apa yang menimpa kita, yang kita terima itu adalah sebenarnya terbaik untuk kita. Nah yang seperti ini hanya orang beriman. Maka Allah katakan di sini, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Karena itu tadi segala kondisinya semuanya baik. Ya. Karena kadang-kadang kita itu disetting oleh Allah, kita nggak paham. Jangan tahu namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Ternyata takwilnya itu apa? Takwilnya itu adalah matahari dan bulan tadi adalah bapak dan ibunya, 11 bintang tadi adalah saudara-saudaranya. Itu bersujud kepada Yusuf. Tapi tidak tahu dia kalau itu Yusuf. Karena pada awalnya ketika Nabi Yusuf ini tampak dicintai oleh ayahnya. Karena Yusuf ini saudaranya adalah saudara tunggal bapak. Ibunya beda. Dia seorang diri. Karena ada tanda kenabian, bapaknya sayang kepada Nabi Yusuf. Lah, sayang ini menimbulkan kebencian dari saudara-saudaranya kepada Yusuf. Lalu di skenario, Yusuf pura-pura diajak berburu di hutan. Ternyata dia dibunuh. Tapi tidak terbunuh, dimasukkan sumur saja. Lapor kepada bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Akhirnya apa yang terjadi? Ada seorang saudagar ketika ngambil air, dilihatnya di dalam sumur itu ada orangnya. Lalu dia ambil, ditarik ke atas. Ternyata Yusuf. Lalu Yusuf ini dijual kepada raja. Dibeli. Ya, setelah dibeli ternyata Yusuf ini ganteng. Istri raja kebimbang. Saking cakepnya, ya, sampai istri raja bisa tergiur itu, sehingga dicemooh oleh teman-teman pembesar-pembesarnya itu. Lalu diundang mereka yang mencemooh tadi, dikasih buah, dikupas gitu. Lalu Yusuf keluar dengan memberikan makanan, terpesona dia. Sampai yang diiris itu tangannya tidak terasa, saking gantengnya. Singkat cerita bahwa Yusuf setelah itu diskenario oleh istri raja ini supaya berada di dalam kamar berduaan. Istri raja ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi Yusuf menolak. Karena Yusuf kondisi iman, dia sadar bahwa Allah melihat dirinya, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan itu walaupun dia punya kesempatan. Nah, setelah dia lari, lalu dibuka pintunya, di depan ada rajanya. Yang terjadi keributan, maka lalu disidang. Nah, setelah disidang itu, ternyata Yusuf terbukti tidak bersalah. Tapi tetap divonis dimasukkan penjara. Karena apa? Untuk menutupi aibnya kerajaan. Jadi ketidakadilan sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Apalagi sekarang. Ya, benar dihukum sejak dulu sudah ada. Nah, setelah itu di negeri itu terjadi masa-masa paceklik. Ya, kering kerontang, tidak ada menanam apa-apa, tidak bisa. Karena selalu mati dan sebagainya. Terjadi paceklik. Raja baru ingat
kepada Yusuf bahwa Yusuf pernah dipenjara. Lalu disuruh keluarkan, tapi sudah berapa tahun. Nah setelah dikeluarkan, setelah dialog bagaimana mengatasi masa paceklik ini, lalu Nabi Yusuf memberikan satu teorinya begini dan begitu. Lalu Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Lalu kalau zaman sekarang antri sembako itu, dikasih sembako penduduknya. Pas gilirannya bapak, ibu, dan saudara-saudaranya yang 11 tadi. Karena menghadap Nabi Yusuf. Nggak tahu kalau Nabi Yusuf. Dia sujud semuanya. Itu wujud daripada impian tadi terbukti seperti itu. Nah itu semua prosesnya Nabi Yusuf harus dimasukkan sumur dulu. Dibunuh dulu tapi tidak mati. Dijual, dihukum, dan sebagainya. Jadi apa yang kita terima sebenarnya skenario Allah kalau kita nggak paham. Kalau kita beda seperti ini maka jadinya orang itu militan. Ya, orang Yahudi aja itu militan sekali. Naik taksi aja kalau tidak taksinya Yahudi tidak mau. Sesama Yahudi supaya ekonomi beredar di sesama Yahudi saja. Kalau kita kan belum seperti itu. Sudirman, seorang komunis tahun 65 yang divonis hukuman mati. Dia tidak takut, tidak gentar. Tidak merengek-rengek minta disudo. Hukumannya tidak. Bahkan dia membacakan syair-syair di hadapan hakimnya. Luar biasa. Nah, seharusnya kita orang yang percaya kepada Allah harus lebih militan. Artinya dalam menghadapi apapun tidak ada masalah. Di dalam menghadapi yang di luar keinginan kita tidak ada masalah. Dalam monopoli juga begitu. Kita beli kalau bisa sesama orang muslim. Itu kalau bisa terapkan itu karena kita tahu umat Islam di Indonesia itu besar. Kalau itu kita terapkan, militansi kita terapkan, itu luar biasa. Kalau kita lihat perjuangan dari umat Islam itu dari sebelum merdeka sampai sekarang tidak pernah berhasil. Secara politis nih. Tapi kalau ubudiyah silakan. Sholat 2000 rakaat atau tidak ada yang larang. Jangan ikut-ikut politik hanya begitu aja. Padahal politik dalam ajaran Islam itu ada. Salah satu contoh memilih pemimpin. Bagaimana memimpin menurut Islam ada. Yang harus dipimpin adalah orang beriman. Lalu bagaimana kita mengetahui orang beriman? KTP-nya juga sama Islamnya. Kita menurut resep Rasulullah iman itu ada 3 item. Iqraru bilisan, matasdiqu biqalbi, wa amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka ketika kita hanya kurang satu saja, Allah katakan tidak beriman. Itu dijelaskan oleh dalam Al-Quran begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Tidak mengatakan ini. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Allah katakan wa ma hum bimumin. Padahal mereka tidak beriman. Karena apa? Tidak amalu bil arkan. Hanya percaya saja tapi tidak akan syariat-syariatnya. Maka kita melihat seseorang itu iman atau tidak dari situ. Kita ngaku iman, KTP kita Islam, sholat aja nggak pernah misalnya, nggak masuk kriteria iman. Kan begitu saja sebenarnya. Kalau kita punya ilmu, nggak sulit. Ya, jadi apa yang kami sampaikan di sini sebenarnya adalah perlunya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena kematian kita tidak bisa diprediksi. Tidak karena itu tua atau muda, tidak mesti. Bisa juga yang muda mati duluan. Yang tua belakangan itu banyak. Nah, secara umum yang tua duluan gitu. Tapi untuk menjaga itu semua kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menghadap Allah setiap saat sudah ready. Sudah siap dengan segala yang terjadi sesudah mati. Demikian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.